sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Baik Ibu, saya punya anak namanya Rafa, usia 2 tahun. Jadi begini Ibu, saya merasa Rafa belum banyak bicara dibandingkan teman-teman seusianya. Dia juga lebih sering menunjukkan kalau menginginkan sesuatu. Saya jadi khawatir apakah perkembangannya normal atau tidak. Baik Ibu, terima kasih sudah datang dan menceritakan keluhannya. Kekhawatiran Ibu itu sangat wajar ya Bu ya, karena setiap orang tua tentu ingin anaknya tumbuh kembang dan berkembang dengan baik. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, saya ingin bertanya beberapa hal terlebih dahulu ya Bu ya. Apakah Rafa sudah bisa berjalan Ibu? Ya, sekarang dia sudah aktif sekali untuk berjalan. Kalau bermain, apakah Rafa sudah bisa bermain balok, menggambar, ataupun bermain bersama orang lain? Iya Bu, dia suka bermain mobil-mobilan, menyusun balon, dan lain-lain. Baik, apakah Rafa sering diajak bicara atau dibacakan cerita di rumah Ibu? Ya, kadang-kadang sih Bu, kalau saya sedang sibuk, biasanya Rafa saya kasih tonton video di handphone. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Dari cerita Ibu nanti perkembangan Rafa tetap perlu dipantau ya Bu ya. Sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tumbuh kembang balita menggunakan poster ini agar lebih mudah dipahami. Mari kita lihat poster ini ya Bu ya. Baik, di sini ada tumbuh ya Bu ya. Pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, bisa diukur angkanya. Proses ini terjadi bertambahnya jumlah dan ukuran sel di dalam tubuh 1, 2, 3. Kemudian kembang itu perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau fungsi struktur tubuh menjadi lebih kompleks. Proses ini berkaitan dengan kematangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial anak, begitu ya Bu ya. Kemudian ada stimulasi. Stimulasi ini adalah kegiatan rangsangan pada anak melalui bermain, berbicara, dan interaksi agar perkembangan fisik, bahasa, dan kecerdasannya optimal. Kemudian ada manfaat stimulasi. Yang pertama, membantu anak belajar lebih cepat, kemudian melatih kemampuan berbicara dan berpikir, lalu meningkatkan kepercayaan diri dan mempererat hubungan ibu dan anak. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Bu ya. Yang pertama itu memberikan makanan bergizi seimbang setiap hari, seperti misalnya kayak nasi, ikan, telur, ayam gitu. Kemudian tahu, sayuran seperti bayam atau wortel gitu ya Bu ya. Kemudian buah-buahan, pisang, pepaya ataupun jeruk. Serta minum air putih yang cukup. Makanan yang bervariasi membantu memenuhi kebutuhan zat besi agar pertumbuhan anak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, memberikan stimulasi setiap hari. Stimulasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan sederhana seperti mengajak dan bermain saat makan, kemudian mengajak bernyanyi, membacakan buku cerita, ataupun menggambar gitu ya Bu ya. Semakin sering anak diajak berinteraksi, maka semakin baik perkembangan bahasa, motorik, dan kemampuan sosialnya. Kemudian yang ketiga ini bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan secara rutin. Ibu sebaiknya membawa ke posyandu ataupun ke bidan setiap bulannya, itu ditimbang berat badannya, kemudian diukur tinggi badannya, kemudian dipantau apakah perkembangan anak ini sudah sesuai dengan usianya. Yang keempat ini bisa membatasi penggunaan gadget ya Bu ya. Anak itu sebaiknya lebih banyak bermain dan berinteraksi langsung dengan orang tua daripada terlalu lama menonton video ataupun handphone. Karena interaksi langsung lebih jauh efektif untuk perkembangan kemampuan berbicara dan belajar anak. Oh iya, berarti saya memang harus lebih sering mengajak Rafa bermain dan berbicara ya? Betul sekali Ibu, walaupun Rafa belum banyak menjawab, Ibu tetap perlu mengajak
mengajak anak berbicara setiap hari, misalnya kayak makan, mandi, dan atau berjalan-jalan begitu Ibu. Ibu bisa menyebutkan nama benda, warna, atau kegiatan yang sedang dilakukan. Dengan begitu kosakata Rafa akan semakin bertambah. Baik Ibu, supaya saya yakin penjelasan tadi sudah dipahami Ibu, mulai Ibu menyebutkan kembali apa saja yang dapat dilakukan di rumah untuk mendukung tumbuh kembang balita. Oke, jadi yang pertama saya akan memberikan makanan yang bergizi dan bervariasi kepada Rafa, kemudian lebih sering mengajak Rafa berbicara dan bermain, kemudian membatasi penggunaan handphone dan rutin membawa Rafa ke posyandu atau bidan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Alhamdulillah benar sekali ya Bu ya, Ibu sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan. Baik Bu Sinta, apabila Rafa tidak menunjukkan perkembangan yang sesuai usianya, misalnya kemampuan berbicaranya tidak bertambah, kemudian tidak merespon saat dipanggil, atau Ibu merasa ada perkembangan yang terlambat, jangan ragu untuk segera datang kembali ke bidan atau fasilitas terdekat agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada lagi Bu, terima kasih sudah selamat kembali. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah datang hari ini. Semoga Rafa sehat selalu, tumbuh kembang dengan baik, dan berkembang sesuai usianya. Selamat. Baik, terima kasih Bu.